Kalau gitu langsung aja kita masuk ke info kita yang pertama. Siap? Siap dong. Kalau gitu info yang pertama datangnya dari seorang pesulap dan juga ilusionis yaitu Demian. Yang kali ini nih akan bercerita tentang 5 pesulap favoritnya. Siapa aja mereka? Simsalabim jadi apa? Prok. Kodok. Nggak mau. Gagal. Kalau yang di dalam negeri tidak terlalu banyak, cuman saya punya waktu itu dulu saya tahun 2002 saya belajar sama Deddy Corbuzier dulu. Belajar psikologi, jadi dia orang yang pertama membantu saya untuk mementori saya tentang sulap tuh sebenarnya tuh begini. Nah itu dia. Terus kedua, kalau misalnya di luar negeri, David Copperfield. Dia itu satu-satunya orang, bisa dibilang pesulap pertama yang membuat saya tertarik sama sulap. Karena dulu itu, waktu saya masih kecil, nontonnya itu kan di salah satu TV swasta. Tiap hari Minggu nayangin acara David Copperfield yang spesial. Nah itu nonton terus tuh. Nah dia ngebuat gue ngerasa gue pengen kayak dia tuh. Karena dia adalah superhero yang nyata, bisa nembus tembok, bisa terbang, orangnya ada lagi beneran. Terus yang ketiga itu adalah Marco Tempest. Marco Tempest itu adalah pesulap yang pertama kali membawakan sulap dengan high tech, dengan teknologi. Jadi waktu itu pakai TV plasma. Nah saya tertarik untuk ngebawain itu dan saya adaptasiin dengan diri saya sendiri waktu itu di tahun 2004 kalau nggak salah. Di situ saya pertama kali juga bawa main sulap dengan teknologi. Saya namakan high tech magic. Terus yang ketiga Cyril Takayama. Cyril Takayama itu seorang pesulap yang berhasil mendobrak stereotip di mana sulap dulu kan terkenal dengan street magic. Nah, dia berhasil mendobrak street magic itu beda sama street magic yang pernah ada. Dulu kan pertama kali itu David Blaine, habis itu diubah semua konsepnya dengan si Cyril ini. Nah, saya melihat sulap-sulapnya dia itu membuat kalau saya nonton sendiri sulapnya dia itu sampai yang damn, gimana caranya ya itu membuat saya sampai kayak wow lah. Nah saya langsung kayak oke, gue harus banyak belajar dari dia. Sama yang terakhir itu adalah pesulap underground, tidak terlalu terkenal, dia adalah Tommy Wonder. It's very simple to change a card because you just put another 4 of clubs on top and you rub. If you watch carefully, now you see normally they do change. Tommy Wonder itu pesulap senior zaman dulu yang filosofi sulapnya itu benar-benar dalam banget. Jadi dia sulap tuh udah kayak buat dia tuh udah kayak agama lah. Jadi semua itu harus ada alasannya. Kalau misalnya mau munculin ini harus ada alasannya. Kenapa harus munculin ini? Misalkan mau munculin sapu tangan, kenapa harus sapu tangan? Kenapa nggak tisu? Kenapa nggak pulpen? Nah semuanya itu didetailin sama dia. Nah itu akhirnya membuat saya lebih bisa seperti sekarang karena kurang lebih dari dia juga itu belajar. Yang paling banget adalah David Copperfield karena itu tadi dia pertama kali yang membuat saya tertarik sama dunia sulap. Jadi pengennya sih ketemu berjabat tangan udah cukup lah. Ketemu terus yang ngomong oke, lu udah buat gue bisa sampai sekarang nih, thank you nih. Nah kalau misalnya mau duet, nah itu bisa kayak mimpi lah. Jadi di antara semua tadi David Copperfield. Kalau misalnya bisa duet, bisa lah. Top banget. Kalau Demian kan sempurna Ya, top banget. Top banget. Tapi emang ya ternyata aku nggak nyangka loh Demian yang udah hebat gitu aja dia ternyata mempunyai inspirasi dari pesulap-pesulap luar negeri yang hebat-hebat banget pastinya. juga. Tapi influence kan? Iya, tapi kalau misalnya ngomongin pesulap dari luar negeri ya, aku paling suka Chris Angel. Chris Angel Wah, sama tuh? di saat dia jalan di atas kolam renang yang air itu,
kolam renang. Iya, kolam renang air, masa kolam renangnya pasir. Lah kan ada kolam renang kosong, Oh, Cek iya. pinter banget ya. Tapi ya itu dia berjalan di atas air dengan tenang gitu di saat orang-orang lagi pada berenang. Oh, Itu kamu keren, keren. amazed banget, itu gimana Betul. caranya? Kemudian juga ada pesulap yang pakai topeng yang dia ngebongkar semua trik-trik sulap juga ada. Kalau Iya. Bri itu juga keren juga sih, ternyata itu membuktikan bahwa kalau pesulap magician itu sebenarnya ada triknya, bukan sulap, bukan sihir, tapi memang bener ada gitu ya. triknya. Tapi nggak seru kalau kayak gitu, jadi terungkap dong semua. Jadi nggak Itu pada justru penasaran melatih lagi. kekreativitasan mereka untuk nemuin trik-trik baru lagi. Tapi kalau gitu. ngomongin soal seorang Damien ya, jadi aku pernah baca juga kalau misalnya Damien itu dijuluki sebagai Damien the Iceman. Kenapa? Karena dia pernah menyuguhkan sebuah trik. Waktu itu dia dikurung dalam sebuah peti es batu gitu selama 7 jam dan berhasil sukses. Kemudian beberapa tahun kemudian sama dengan trik yang sama, tapi dia digantung di atas ketinggian kurang lebih 9 meter gitu, dan kalau nggak bisa membebaskan diri dalam beberapa jam, si petinya itu jatuh dan akhirnya berkeping-keping jatuh. Cuma akhirnya Damien bisa Itu lolos dari 9 meter trik tuh itu. bahaya banget, Bim. Itu Ya wah, pecah sih kayak iya. kepala kalau gagal tuh. Cuman itu ya Damien berhasil. Tapi kayaknya kalau misalnya ngomongin tadi SS gitu ya, kayaknya kalau Damien ditinggalin di kutub utara gitu, selamat tuh kayaknya. Kan secara kutub utara dingin, Damien aja bisa bertahan berjam-jam tanpa pakai jaket gitu di sana ya. Aduh deh, aku lagi ngomongin trik, kamu ngomongin ke kutub utara. Kan dingin Beda. sama, dingin sama, Aduh. dingin. Iya. Pokoknya sukses terus ya buat Damien ya.